Next. Yang memakai coklat juga. Nick, silakan. Dipanggil ke depan aku deg-degan banget karena aku takut dish aku ada yang salah. Dia pakai ini supaya sausnya... Oke, tingkat kematangannya apa ini, Nick? Rare, Chef. Raw. Blue. Blue. Sure. Blue. Red. Mbe. Mbe. Venison apa? Iya. Bunyinya apa? Iya. Bukan mbe. Bunyinya apa? Bunyinya. Nggak tahu sih. Nggak ada, dia sibuk ngunyah aja. Bunyinya gitu. Ya, Nick, sulit. Kalau untuk rusanya enggak, untuk coklatnya sedikit. Oke. Terus, do you think you're gonna get that apron? Untuk di sini, I think yes. Kenapa? Karena menurutku eksekusinya quite balance. Is it good enough di antara Yogi, Jeff, Nata, Aro, dan Sarja? Yes, Chef. Really? Menurut kalian gimana? That looks good, Chef. Looks good? Ya. Ya, dishnya Nick kombinasi antara coklat sausnya dan venison Jew itu baik. Mungkin kurangnya di temperature saja. Kalau aku preferensiku pengen medium, mungkin dia ingin medium rare. Jadi ya, very well. Memang tingkat kematangannya mau seperti ini? Yes, Chef. Rare? Ya. Really? Yes, Chef. Why? Karena untuk Zhu, menurutku pairingnya sama rare itu lebih cocok. Oke. Venison and chocolate. Yes, Chef. Jadi aplikasi coklatnya di mana? Aplikasi coklatnya di venison Zhu-nya. Emang di sausnya ada venison Jew. Tadi ada sear venison, habis itu masukin beef stock. Maksud kamu si fatnya itu, si minyak, bekas minyaknya itu? Bekas minyak sama sedikit trimming dari sinyunya. Oke, Nick, penataan piring kamu nih sebenarnya udah bagus. Warna piringnya yang saya nggak suka. Dia matte, beige gitu, butek untuk something yang kamu pelit seperti ini. Definitely nggak masuk. Dia lebih ke untuk maybe brunch, something yang light and colorful, salads and stuff bisa. Sauce is good. Kamu pemakaian dark coklatnya bagus, bitterness-nya dapat. Although kamu perlu penghubung antara rasa venison ke dark coklatnya, antara kamu spices-nya naikin. Kamu bisa tambahin warm spices, nutmeg, cinnamon, cardamom. Kamu bisa pakai a bit of dried chili, let's say, untuk ada sedikit tangnya. Jadi dia lebih nyatu. But overall, konsistensi dari sausnya ini bagus ya. Dia it's a nice and silky sauce. Kalau untuk saya sih lebih seasoningnya merata dan juga need spices ya untuk menghubungkan coklat. Dan mungkin kalau di pantry use a dark vegetable. Kalau misalnya ada endive, ada radicchio, kamu bisa seared, kamu glaze lagi dengan saus kamu supaya lebih nyambung. Karena ini sedikit membingungkan in a way apakah ini a spring dish or a winter dish or autumn in a restaurant. Ya, pemilihan vegetable itu juga sangat penting. Ya, if it's chocolate dengan jus seperti ini, you need to be warm, spices. Ya, Tapi paham ya maksudnya dark vegetables, warm spices. Purple cabbage, bukan yang hijau, bukan yang kuning, bukan yang merah. Nah, those kind of thing diimplementasikan lagi. Ini kan kamu ada Brussels sprouts, ya. I love the sauce, ya, very good. Awalnya saya agak skeptical waktu saya visit kamu, but turn out it's really good. Di sini selain tema daripada the dish supaya dia satu konsep, kamu sudah plated those mashed potato, mushroom dan lain sebagainya ya, Brussels sprouts, tomato. Potongannya juga harus lebih bagus. Ya, kamu pakai button mushroom cuman di capnya dihilangin, ditaruh di atas, dibalik seperti itu, and that's a no-no. Masih banyak mushroom yang lain. Kamu bisa curve sedikit, ya, black trumpet potong seperempat, bersihin kulit luarnya. Even though cap, kamu bisa potong seperempat dengan tangkainya. Jadi penataannya jauh lebih indah. Mashed potato juga, kamu pakai piping bag, tapi bentuknya masih, you know, it's not a nice dollop. Gitu. Venison need more seasoning dari saya. Di sini mungkin kamu tidak dapat potongan yang rapih ya, sehingga pada saat kamu slice juga jadinya seperti itu. Jadi mungkin slice-nya bisa dirapiin dulu baru kamu sear, baru kamu bisa menjadi semacam venison tataki. Oke? Thank you, Nick.
Chef. Setelah mendengar komentar juri, aku rasa aku cukup aman dan aku udah lega. Jeff, Wah, untung banget aku dipanggil. Jadi aku masih ada potensi untuk naik ke atas. Jeff, ini apa Jeff? Itu venison salad, Chef. venison salad. Iya. Salad? Salad. Mana saladnya? Karena aku mau serve as a steak, tapi karena aku udah slice, jadi technically bukan Nggak salad. make sense bro, kalau kamu bikin salad tapi pakai mashed potato. Aku nggak tahu sih, Chef. Tapi menurut aku, walaupun salad, memang kita masih butuh sedikit carb. You don't need to call it a salad sih. Yes. Kalau steak masih boleh, tahu nggak sih? Iya, well, salad kalau misalnya kamu mau salad, dagingnya jangan di atas saladnya. Yes. Kalau tataki masih boleh. Enggak juga. Jeb, aturannya makananmu sudah enak. Tapi karena kamu salah konsep, wah siap kami ini lanjut lagi. That's not the problem. The problem adalah kamu steaknya benar-benar di atas si saladnya. Saladnya jadi Daun-daun. wilted. Ya. Kamu kebagian apa sih? Aku nggak tahu. Fresh blackberry. Blackberry. Pak. Fresh blackberry. Kan whitein blackberry. Ini atasnya apa? Atasnya chimichurri yang aku tambahin jus dari blackberry-nya. Dan juga itu reverse sear venison. Terus ada glaze sama dalamnya aku kasih jus blackberry juga. I don't think the mashed potato is necessary ya, kalau misalnya kamu bikin seperti kind of salad. Ya. I don't think venison dengan ketebalan ini perlu di reverse sear juga sih. Betul sekali. Aku belum pernah pakai ini It's venison not jadi thick enough. Kalau kamu mau masak a big one yang roast gitu, reverse sear would be good. ini terlalu thin ya, terlalu tipis. Terlalu thin, kamu di sear biasa aja sebenarnya udah lumayan heatnya nyampe ke tengah, nyampe ke interior. Kalian paham reverse sear? Tinggal basting dikit udah sampai ke dalam. Nggak paham? Oke, reverse seared itu adalah kalian slowly cook the meat in the temperature Low supaya temperature. core temperature-nya itu matangnya merata. Kurang lebih seperti sous vide tapi di oven tanpa air. Ada big tomahawk gitu segede gini ya kan. Supaya merata dan juga mengurangi gray marks. Taruh di oven dulu, paling 95, tergantung waktunya mau berapa lama. Masih di sekitaran 100, setinggi low Sear. temperature, misalnya berapa menit, 10 menit, 15 menit, tergantung ketebalan. Jadi memang luarnya tuh masih pucat, karena nggak ada big heat di situ, tapi sampai ke tengah, dia Harusnya merata. merata ke dalam. Terus di-sear, Chef. Jadi masih ada waktu untuk resting Kayak sous dan vide, lain-lain. cuman nggak direndam. Kamu pan sear high heat untuk dapetin colornya aja. Sausnya apa ini? Itu beef glaze dan aku kasih Beef. ya dari beef stock soalnya. Kamu nggak pakai venison ya? Enggak, aku pakai jus dari raspberry, blackberry-nya. Something missing in the dish. Dalam artian dari cara kamu platingnya juga udah kurang pas ya. Ya, kamu taruh warm meat di atas salad dan itu di tengah-tengah mashed potato. Sebenarnya kalau kamu cuma mau buat salad, selama itu kompleks, bervariatif, dan juga kamu buat dressingnya dengan campuran daripada si berries dan juga jus dari venisonnya, it's fine, nggak perlu pakai mashed potato. Di sini jadi aneh. Apakah ini enak? Masih enak. Cuman secara konsep jadi agak kemana-mana gitu. Oke, Jeff, ini kalau di mashed potato, anything with meat and steak dan lain-lain, menurut saya, personally, my personal preference, saya suka sauce itu yang benar-benar seperti braising, jus yang deep, yang creamy, supaya benar-benar dimakan dengan mashed potato itu benar-benar menjadi texture mouthfeel-nya itu lingering di mulut, with that warm and creamy and dense sauces, ya. Itu sangat cocok. Nah, tapi di sini kamu bilang kamu seperti salad, ada chimichurri, tangy, habis itu kamu siram lagi. It's kind of membingungkan. Kalau kamu mau bikin seperti ini, just make a nice seared venison. Salad with the blackberry on the side,
and the jus yang lebih light, lebih tangy, lebih refreshing. Ya, jadi ini sedikit Konsep. menurut saya sih kurang cocok mashed potato di situ. Chimichurri, penggunaan blackberry, very good. Seasoning tadi udah dibilang. Cuman as a whole dish, you know, you want to finish the chimichurri dengan venison, tapi the mashed potato bakal membuat ini udah kenyang duluan, ya. Oke, Jeff, overall it's actually not bad ya, cuma lebih ke konsep aja. Kalau kamu mau salad, padahal nggak ada yang salah dengan venison salad ya, it will be nice malah. Ada blackberries, kamu pakai nuts, some kinds of nuts, venisonnya kamu slice lebih tipis lagi, like a roast gitu, bakal enak. Di sini cuma the sauce, memang dia texture dan flavornya tuh lebih ke dressing. Seperti dia untuk salad daripada sauce, dia lebih ke acidic and tangy, tapi nggak ada mouthfeel yang bodinya kurang, body. Kalau dia memang sauce, especially untuk meat, yang dicari from a good sauce itu kan body dan mouthfeel-nya yang bisa nempel di mulut. Jadi ini jauh lebih light. Flavor is good, cuma komposisi sama konsepnya aja bisa lebih baik lagi. Thank you, Jeff. Thank you, Chef. Dengar komentar dari juri, aku sih merasa pede-pede aja ya. Walaupun nggak langsung naik ke atas, masih ada kesempatan lagi di pressure test. Selanjutnya Theo. Nama aku dipanggil, aku deg-degan banget sih buat bawa disku ini ke depan. Kamu dapat apa, Theo? Venison sama mushroom, Chef. Sulit? Lumayan, Chef, soalnya. Kenapa sulit? Soalnya nggak pernah tahu itu. Nggak pernah ngolah juga. Nggak pernah apa? Nggak pernah tahu sama nggak pernah ngolah rusak. Nggak pernah ngolah rusa. Kamu nggak tahu rusa itu modelnya kayak apa? Tahu? Yang kayak apa? Yang bek gitu kan? Pernah makan? Enggak. Tapi tahu rusa itu modelnya apa? Tahu. Kayak apa? Surabaya nggak ada rusa? Oke, Chef. Di mana? Di taman-taman kono. Taman Dek Graha ada rusa nih. Di Damo Permai ada rusa nih. Di Mu yo. Nah? Di deket Ngagel itu oke, Chef. Di Ngagel, di Kelampis, di Manyar akeh rusa nih yo. Di depan rumahku ya ono akeh. Surabaya mana ada rusa? Mana, Chef? Ada? Deketnya taman Baluran. deketnya Ngagel. Itu kan rusa-rusa tok, Chef. Yang di Bonbin akeh. Jangan di kebun binatang. Bukan Bonbin, kayak taman gitu, Saya Chef. tahunya Baluran, Taman Nasional Baluran. Tempat saya motoran banyak. Di Mer banyak rusa. Gak ono, Chef. Ono biawak tuh. Ono. Apa itu, Mer? Mer itu Gak ada. kayak jalan lurus tok gitu, Chef. Turis. Hah? Turis. Lurus tok. Lurus aja. Lurus saja. Orang Chef Juna dia jangan bahasa Jawa. Enggak, emang seharusnya jalan tuh emang kayak gimana? Jalan yang Mer itu lurus lah. daerah. Merek Iya. nama daerah. Ya Rasuna Said juga lurus toh. Maksudnya kok panjang gitu loh, Chef. Kan saya Nah, tahu iya. juga lurus toh. Sudirman juga Gak lurus spesial terus. itu jalanan lurus toh. Akeh ngomong orang Surabaya. Angel, akeh. Oh, angel ya. Jadi jalan apa yang lurus toh? Mer, Sudirman, Darmo, Mejen. Oke, Theo. Ya sudah, di sisi mushroom, steak, venison udah, sama sauce. Apakah exciting? Menurut saya sih, apakah ini wow sekali? Ya enggak. Ya, karena it's a basic flavor. Mungkin mashed potato bisa lebih creamy buat saya. Tapi the way you seared, season, venisonnya is very good. Mushroom mungkin bisa diimplementasikan lagi. Bukan cuma di saute aja taruh di situ. Mungkin kamu saute mushroom, kamu bisa kasih jus-nya di situ. Ya, supaya become one whole sauce. Mungkin. Herbs yang kamu taruh, rosemary, thyme, it's nice untuk jus-nya. Ya, tapi pengolahan mushroomnya jangan cuma di-sear saja. Oke, Chef. Oke, Theo. Good news and bad news. Good news, pengolahan venison kamu sangat baik. Kematangannya pas, well rested, nice and pink, tender, is good. Bad news, everything else selain venison kamu ini it's a bit boring. Untuk ukuran harus meng-highlight mushroom, masih banyak banget yang kamu bisa lakukan. Kamu harus benar-benar brown the mushroom, grill the mushroom. Kamu buat sauce yang nice and robust, kamu bisa pair dengan coffee, dengan apa, something yang lebih
nice and deep untuk nambahin earthiness-nya. Jadi lebih ke sangat boring. Iya, chef. Next time, kalau ada next time ya, we'll see. Mushroom, there's a lot of things you can do. Oke, chef. Ya, memang yang sangat disayangkan adalah pengolahan mushroomnya aja. That's it, gitu. Venison-nya good ya? Venison is okay. Very good. Venison is good. Kamu sebenarnya dapat mushroom itu enak banget. Paling gampang. Paling gampang. Ya. You know what I would do? Semacam breaded venison, terus bawahnya mushroom chowder. Terus ini mushroom on top. Simple, elegant, tapi harus benar. Jadi main di flavor and permainan tekstur. Or mushroom sauce. Oh iya, mushroom sauce. Tadi Could saya have udah been bilang. mushroom sauce. Ya, iya, that's it sih sebenarnya. Sayang sekali, ya Theo. Oke, thank you. Thank you, chef. Overall, setelah aku mendengar komentar para juri, aku yakin sih kalau misalnya aku bisa lolos dan aku dapetin 2 temenku lagi. Next. Salah satu yang paling unik. Nata, silakan. Akhirnya ini yang kutunggu-tunggu. Makananku dipanggil ke depan dan aku siap membawanya dengan semangat. Ini andaliman lagi? Enggak, chef. Oh enggak? Sejak kapan Nata platingannya kayak gini? Sejak terus kena komentar masalah platingan, jadi belajar selalu. Apa itu dibikin sosis-sosis dengan zucchini? Isi itu, chef, tasak telu. Saya nggak tahu itu apa. Ya, tasak telu itu, chef, ada daun ubi, ada zucchini, Yap. karena biar nambah ada crunchy dalam. Terus aku kasih ring dombanya, aku cincang halus. Terus kutumis pakai bawang putih, bawang merah, ada lengkuasnya sedikit. Baru dicampur dia, chef, dikasih sedikit garam. Itu aja. Ada kecombrang katanya? Ada, iya, chef, ada kecombrang sedikit. Sedikit aja, chef. Apa sih nata tanpa andaliman dan kecombrang? Nah, kan saya berhubung dengan celesnya. Itu kan blackberry, asam. Jadi kalau memang the base-nya tom yum kan memang asam, chef. Ada juga Apa tom yum? Iya. Hubungannya blackberry sama tom yum apa? Hubungannya itu, chef, sama-sama asam, chef. Itu yang kuambil, chef. Supaya teksturnya nanti dapat, rasanya juga nanti nggak belaga sama blackberry-nya. Kamu jadi satu maksudnya? Nah, aku jadiin satu. Terus Kamu creamy-creamy. ceritanya yang benar dong. Itu kan bumbunya biasanya buat saksang. Ya, bumbunya buat sak-sak, chef. Tapi kan nggak mungkin pakai darah, chef. Ya, Jadi terus? aku pakai blueberry-nya untuk gue gabungkan. Blackberry. Ya, blackberry. Gue gabungkan blackberry sama base-nya tom yum. Jadi karena kamu lihat blackberry juice-nya deep red gitu, kamu langsung keingetnya darah. Langsung ke sana, ya. Oh gitu ya? Cocok. Tapi tadi Chef Arnold menanyakan, apalah nata tanpa andaliman dan kecombrang? Kamu jawabnya apa? Belum bisa tadi, chef. Ya makanya, kamu jawabnya apa? Sebenarnya, chef, kalaupun dibilang orang apalah dayanya senata tanpa kecombrang sama andaliman kan gitu, chef. Tapi kan nggak semua orang bisa memasak menggabungkan kedua kondimen itu menjadi enak, chef. Nata kan bisa. Jadi nata, kecombrang, dan andaliman. Pertama kali rusak? Ya, pertama kali masak rusak. Biasanya apa? Kuda, chef. Kuda? Kuda. Kuda? Ya, sana banyak ada kuda, Dolok Sanggul. Kuda liar? Enggak, chef. Kuda. Memang sana dulu penjual kuda dulu, Dolok Sanggul itu. Oke, Nata. Kamu dapat potongan venison yang lumayan besar, utuh, dan tebal ya. Jadi memang secara look, as a steak, it looks nice. Kematangannya juga bagus, dalamnya masih pink, well rested. Di sini hidangan kamu nih lucu sebenarnya. Karena rasanya sangat berbeda dari bentuknya. Betul sekali. Kalau saya lihat ada sos warnanya pink, unyu, lucu gitu kan. Di bayangan saya rasanya berry, manis. Dan ketika dimakan sama sekali tidak seperti itu. Ini Bang Nata kayak mau ngasih prank sama juri-juri ya. Masa sausnya warnanya pink tapi rasanya jadi kayak gitu. Aduh, ini auto pressure test deh. Ini berani, spicy. Spicy-nya pakai apa kamu? Ada sedikit, enggak, chef. Ini lah, sedikit kan andaliman, enggak, chef. Cabai rawit, chef. Pastinya kan tom yum udah pasti ada cabai kan. Itu aku langsung masukkan ke dalam geprek. Pakai cabai berarti? Ya. Oke, overall taste is good. Di sini mungkin untuk kamu meng-highlight blackberry-nya lebih, kamu masih bisa taruh beberapa pieces
yang utuh Oke, chef. atau menjadi komponen lain di mana blackberry-nya itu masih lebih bersih, Iya, chef. yang tidak terganggu. Karena ini kan sudah dicampur ya. Iya, chef. But overall saya suka konsepnya. Flavor also good. Mungkin untuk platingan, plate-nya warna putih, sos kamu warnanya pink-pink muda, baby pink gitu. Kamu bisa taruh something else yang lebih gelap untuk dapetin kontrasnya. Oke, chef. Venison is good. Dari kamu sear-nya juga, sear-nya bagus sekali ya. It's very nice sear. Permukaan, the surface. Matangnya kamu bisa lihat, itu merata ke tengah menjadi pink. Seperti bukan nata yang masak. Iya, platingannya beda loh hari-hari Ya. ini. Jadi saya tidak tahu ini siapa yang masak. Janganlah chef dibilang bukan Nata yang masak. Nata juga yang masak itu, chef. Kan harus ada perubahan, chef. Kalau dari flavornya, dari rasanya, yes, nata. Karena ini ada kecombrang, ada pedasnya. Kamu bisa mengolah hidangan ini menjadi kontras dan kompleks. It's a very good thing. Thank you, chef. Seasoning di venison bisa tambahin, rasanya unexpected aja sih. Ya. Kayak beda gitu. Paham ya? Tadi Nggak paham, chef. nggak paham. Rasanya Oke, beda. Rasanya beda. Gini, Imagine contoh kamu beli es krim Es krim. warnanya pink, pas kamu makan rasa coklat gitu. Oke, chef. seperti itu kurang lebih. Ya. Chef. Iya, chef. Penataan mungkin blackberry bisa tambahin lagi di atas. Sosisnya apa namanya? Sasak apa? Tasak telu. Tesak telur ya. Kamu bisa potong blackberry-nya ya. Kamu taruh di situ. Kamu jadi satu supaya rasa burst flavor-nya itu ada lagi yang segar dari blackberry tersebut. Ataupun blackberry kamu setelah potong kamu marinate dengan a bit of sugar, salt, dipickle sedikit ya untuk taruh di atasnya supaya menghalat lagi blackberry. Bukan cuma dari warnanya saja. Oke, tapi penggunaannya very smart, very unexpected. Sangat deceiving. Betul sekali. Tapi untuk saya sih sendiri kecombrangnya mungkin bit over ya menurut saya ini personal. Ya, personal soalnya kayak ya apa sih nata tanpa kecombrang dan andaliman? Kurang andaliman. Ya, betul sekali ya. Thank you Ananda. Sausnya dikasih andaliman beberapa butir enak ya. Thank you Ananda. Aku makin pede dan aku pastikan aku lolos yang pertama dari battle kali ini. Baik, kita akan berdiskusi dan menentukan siapa di antara white team yang aman dan juga siapa di antara black team yang mungkin bisa mendapatkan apron putih langsung dan tidak harus ke challenge selanjutnya. Di mana artinya kalian telah mengamankan posisi kalian to be back in the game, to be back in this competition, to be the next Master Chef Indonesia season 11.